Yang kita prediksi sama-sama adalah Bapak Anies Baswedan itu diusung oleh PDIP. Kenapa bukan Anies Baswedan pertanyaannya? Kenapa harus Anies Baswedan? Itu pertanyaannya. Mungkin Mas Pram kurang dikenal, tapi Rano Karno dikenal dan bukan hanya dikenal tapi disukai. Tapi lawannya ini kan Pak Ridwan Kamil yang... Siapa dia? Orang Bandung. Bukan anak Jakarta, Bos. Menurut PDIP, yang sekarang terjadi itu adalah politik dinasti atau bukan? Gibran dan Kaisang ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kan ceritanya dalam tanda kutip nggak tertarik politik, lalu tiba-tiba maju. Itu yang menjadi omongan-omongan gitu. Kalau lo nggak punya orang dalam, lo nggak bakal jadi. Yang dilakukan oleh yang bersangkutan naik private jet di tengah kesulitan masyarakat ini juga satu nggak peka. Dan yang kedua ya harus dipertanyakan dari mana dapatnya itu semua dan bagaimana cara. Tanya Dokter Richard. Mas Ciko Hakim, juru bicara PDIP. Siap. Wah, asik banget ya. Langsung tayang hari ini. Aku kaget loh. Iya. Iya. Sama dong. Yang di dalam juga kaget juga. Kaget juga. Yang nggak kaget dong, berarti siapa ini? Bu Mega mungkin. Iya kan satu-satunya. Berarti kaget beliau yang Bu Mega. memutuskan ya? Oh betul. Beliau yang memutuskan. Ini betul-betul keputusan beliau. Tapi beliau tentunya membaca semua pergerakan, dinamika, mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak ya, baik dari internal maupun eksternal, dan akhirnya ya beliau putuskan ini. Kaget aku, sumpah. Kaget ya? Iya, yang kita prediksi sama-sama adalah Bapak Anies Baswedan itu diusung oleh PDIP. Kenapa bukan Anies Baswedan pertanyaannya? Kenapa harus Anies Baswedan? Itu pertanyaannya. Iya kan? Ya, tapi kan ada deal dan kita tahu sama-sama secara polling kan Pak Anies Baswedan kan tinggi ya. Artinya pegang Pak Anies Baswedan itu cukup jaminan untuk memenangkan kursi gubernur di DKI Jakarta. Kenapa bukan Pak Anies? Kalau soal jaminan, nggak ada jaminan lah kalau pilkada ya. Pilkada ini nggak pernah bisa ada jaminan. Ketika Pak Jokowi dulu maju melawan Fauzi Bowo, Pak Jokowi sama sekali juga nggak dihitung. Ya, ada beberapa calon, kemudian masuk ke putaran kedua. Masuk ke putaran kedua pun Pak Jokowi bukan suara yang paling banyak gitu. Tapi di putaran kedua akhirnya menang. Ya. Dan begitu juga Anies Baswedan ketika mengalahkan Basuki Cahayapurnama, ya kan sebenarnya Pak Ahok yang lebih tinggi segala-galanya dalam elektabilitas dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya gini, untuk PDI Perjuangan ketika kami memutuskan untuk mengusung calon ya, dimanapun itu kita nggak harus bicara Jakarta dulu, kita bicara secara global dulu, apalagi ini pilkada serentak. Kita itu pastinya nomor satu melihat kebutuhan warga. Ya, pertanyaannya adalah apakah calon yang kita usung bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana segmentasi terus juga keberagaman yang ada di daerah tersebut. Ya kan, artinya itu yang menjadi pertimbangan pertama. Yang kedua pertimbangannya tentu ideologis. PDI Perjuangan partai ideologis, partai yang mempunyai ideologi yang kuat. Ideologi yang mengedepankan keberagaman, mengedepankan kepentingan wong cilik, ya, mengedepankan Pancasila tentunya sebagai dasar negara dan semboyan yang melekat Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Nah, ini yang harus betul-betul difahami oleh sang calon. Kalau calon dari kader internal tentunya udah embedded, udah nempel itu ya. Nah, tapi kalau calon dari luar partai tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan, ya kan, akan banyak komitmen-komitmen yang kita minta terkait dengan ideologi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebagai partai kader, nah kami juga dikenal sebagai partai kader. Apa sih partai kader? Apa sih yang membedakan dengan partai-partai lain yang bisa disebut partai kader itu di Indonesia sebenarnya hanya 2 atau 3 lah. Kalau bisa, yang pasti PDI Perjuangan, yang pasti Partai Keadilan Sejahtera, yang pasti juga mungkin Golkar lah. In some ways lah ya, Golkar bisa juga masuk ke dalam itu. Artinya apa partai kader? Partai kader itu orang yang masuk ke dalam partai tersebut tidak bisa serta-merta langsung melejit atau langsung melenting tanpa harus melewati segala macam perjalanan karir, menaiki tangga yang berliku dan lain-lain. Nah, itu artinya ketika sudah sampai pada satu titik, tentu kader-kader tersebut bisa disebut sebagai kader unggulan. Kader unggulan ini di PDI Perjuangan juga banyak. Artinya antrian di setiap daerah untuk maju sebagai cagup, cawagup, calon wali kota, calon bupati, atau calon wakil bupati, itu akan diutamakan dari kader internal. Karena kita sudah mempersiapkan segitu banyak kader untuk maju dan duduk di pemerintahan. Nah, itu satu. Yang kedua.
Artinya apa? Nah, disitulah kita baru melihat Jakarta misalnya. Di Jakarta sendiri kader internalnya nggak kurang-kurang. Ada Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, ada Pak Jarot, ya kan? Ada Mas Pras, Ketua DPRD, ada mungkin waktu itu masih ada nama Bu Risma, bahkan nama Mas Hendi, yang kemudian Mas Hendi sekarang di calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Tapi untuk mengerucutkan satu nama dari internal aja kita kerepotan, dalam tanda kutip. Nah, tentunya ada dinamika yang berkembang, kemudian Pak Anies tidak jadi dicalonkan oleh partai-partai yang tadinya nempel dengan dia di Pilpres. Nah, kemudian banyaklah semacam permintaan arus bawah pendukung Pak Anies supaya PDI Perjuangan mengusung. Ya, kita tidak bisa serta-merta begitu aja. Dan tidak bisa serta-merta hanya karena tadi faktor elektabilitas, faktor akseptabilitas atau popularitas. Karena tadi saya kembali lagi, ada faktor kami sebagai partai ideologi, sebagai partai kader. Itu semua harus dilalui dulu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, sebenarnya tidak pernah ada janji bahwa kami akan mengusung Anies, ya kan? Tapi kami tidak juga menutup pintu. Jadi jangan disalahpahami, karena akan kita memainkan perasaan orang gitu ya, yang bersangkutan maupun pendukungnya ataupun yang punya ekspektasi bahwa kita akan mendukung yang bersangkutan. Enggak juga. Memang betul kami menjalin komunikasi. Tentunya dalam perjalanan itu kan kami juga melihat gestur yang bersangkutan, keinginan yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan mau komit dengan ideologi kami, mau komit dengan segala macam hal-hal yang kami persyaratkan. Nah, pada prinsipnya, tapi juga ada kader-kader yang juga ngantri nih gitu. Okay. Nah, jadi perhitungan-perhitungan itu sebenarnya yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, akhirnya beliau yang memutuskan. Oke. Bagian segmen itu aja yang saya tanya. Apa itu? Tapi kan tetap ada pertemuan dengan Pak Anies Baswedan. Ada diskusi. Tentu kan dari partai juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengusung Pak Anies. Sama sekali nggak menutup, ya. Ya kan, ketika apalagi kan secara polling ya, beliau juga kan cukup tinggi. Betul. Ikut dipertimbangkan. Betul. Namun pada akhirnya ditolak nih. Hari ini sudah jelas nih ditolak, bukan nggak lagi. ada yang ditolak. Seperti Ahok juga kan bukan ditolak, iya kan? Nggak bisa juga mengatakan bahwa apakah Pak Ahok nggak pingin maju, pingin lah. Beberapa kali beliau menyampaikan, iya kan? Nanti kita ke sana. Cuma apa nih yang membuat PDIP enggak srek nih dengan Pak Anies? Apa yang poin apa? Satu, ya kami mempunyai ini jujur ya kita belak-belakan seru nih, biar seru, biar banyak viewers nih. Aduh. Jadi pada prinsipnya gini, itu tadi kembali ke soal ideologi dan soal partai kader. Ideologi apa? Ideologi tentang keberagaman, ya, tentang bagaimana kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Ada semacam pengalaman yang terjadi di 2017. Kita nggak bisa nutup mata, ya. Ada polarisasi, ada juga praktek politik primordial gitu ya, yang betul-betul diruncingkan oleh sebagian pihak gitu ya. Bisa juga kita katakan adalah pihak para pendukungnya Pak Anies lah kala itu misalnya. Dan kemudian terjadilah semacam gejolak sehingga Pak Ahok yang tadinya sebenarnya elektabilitas begitu tinggi menjadi drop, ya kan, kemudian berakhir di penjara bahkan, ya kan, itu satu. Jadi itu masalah itu juga menjadi pertimbangan kita. Kenapa? Karena kita juga harus mempertimbangkan pemilih PDI Perjuangan. Paham ya? Pemilih PDI Perjuangan ini, arus bawahnya PDI Perjuangan adalah kaum nasionalis, kaum yang menjunjung tinggi kebinekaan, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, ya kan. Nah, artinya kayak kita duduk di sini deh, Richard, ya kan? Gua orang Padang, Jawa, lahir besar Jakarta, Muslim, dengan Dr. Richard Lee gitu. Keberadaan ini buat PDI Perjuangan adalah hal yang biasa, hal yang memang harus terus dijaga dan harus menjadi satu ciri khas dan kultur bangsa Indonesia. Nah ini, mungkin Pak Anies Baswedan sendiri dalam tanda kutip bisa lulus tes soal kebinekaan, ya kan? Pada prinsipnya itu. Tapi ada pengalaman seperti itu yang mungkin menjadi suara-suara arus bawah yang ada sedikit penolakan, misalnya. Dan itu menjadi pertimbangan juga. Nah, yang kedua tadi, bahwa kita membutuhkan menang, itu betul. Dan menang itu bisa didapat dari mana?
ukurannya, polling tadi elektabilitasnya tinggi. Itu saya setuju, kita semua setuju. Tapi pada prinsipnya untuk for the long run, untuk jangka panjangnya, tentunya PDI Perjuangan tidak bisa serta-merta hanya memberikan tiket pada siapapun itu hanya untuk menang. Kita juga harus meyakini yang bersangkutan juga akan bergotong royong bersama PDI Perjuangan ketika menang untuk bisa membesarkan partai, memenangkan partai ini di pemilu legislatif yang berikutnya misalnya, atau pemilu presiden berikutnya. Dan kenapa? beliau tidak bersedia itu. Loh, bukan masalah bersedia atau tidak bersedia, akan lebih firm. Dan kami akhirnya memutuskan bahwa akan lebih yakin apabila ya kita majukan adalah kader sendiri. Karena apa? Kita punya pengalaman buruk di partai yang kita nggak bisa lupakan. Dan masyarakat juga bisa tahu. Ada tokoh yang suka cium tangan Ibu Mega, ya kan? Ketika sudah maju, anak cucunya juga insya Allah kita majuin, ya kan? Cucunya belum lah ya. Anak-anaknya. Mantunya udah tapi, ya kan? Lalu kemudian meninggalkan partai begitu saja. Dan bukan hanya meninggalkan partai, bahkan ingin menenggelamkan partai kita, misalnya. Kan itu ya anggapannya. Siapa namanya? Oh, Mulyono. Oh, ya. Ya, intinya, nah kita punya pengalaman itu, ya kan? Dan kita nggak mau masuk ke lubang untuk kedua kalinya. Ya mudah-mudahan ini pilihan yang baik. Tapi hubungan kita insya Allah sama Pak Anies itu baik-baik saja. Dan Pak Anies mungkin pasti sebagai seorang yang bukan baru di dunia politik juga memahami lah pilihan kita. Oke Pak, kalau misalnya, tapi kan ini kan benar-benar... terlalu normatif jawabannya? Enggak, maksud saya itu kayak gini Pak. Ini pembacaan saya ya, pembacaan kita juga, aku rasa banyak orang di luar sana juga bisa membaca ini. Aku nggak tahu, mungkin kan Bang Ciko kan lebih politikus yang lebih ahli ya. Kalau kita membacanya kan, kunci kemenangan DKI ini salah satunya menjadi kunci juga untuk Pilpres tahun 2029 nanti. Ya. Ketika kita mengelola Pak Anies Baswedan sekarang ini, ya yang punya polling cukup tinggi, di Pilpres juga kemarin cukup tinggi juga, artinya secara nggak langsung memegang Pak Anies, memuluskan jalannya, kalau misalnya bisa kolaborasi pastinya, di 2029 pun PDIP mungkin, ya kan nanti kan bersaing lagi tentu dengan yang kubu ya Pak Jokowi ya pastinya ya. Kan agak cukup berat ya. Tapi kan kalau misalnya 2029... Kalau itu masih bisa kebaca. Tapi kalau tiba-tiba bersaingnya sama Pak Anies lagi, walaupun kita usung, beliau tidak bisa memberikan jaminan itu kabar. Ya gini, dalam mungkin bisa ya. Mungkin, tapi kebetulan bukan saya yang ditugaskan untuk bernegosiasi atau berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Bukan saya. Jadi saya nggak tahu persis ya seperti apa pembicaraannya. Tetapi kalau kita bacaannya adalah akan lebih meyakinkan lagi kalau pada kader internal yang maju. Itu aja terkait dengan 2029. Saya ubah pertanyaannya. Tapi kalau misalnya ini dilakukan, kan terkejut sekali. Saya sore tadi kemarin nonton kan ya. Sama kalau soal terkejut sama. Karena gini, mutusin ibu aja juga. Ibu mutusin dan menyampaikan hanya ke beberapa pihak gitu, sehingga beberapa pihak itu kemarin yang kemudian bicara dengan wartawan. Dan lucunya kan saya sebagai juru bicara, wartawan pasti nomor satu larinya ke saya. Ya, saya bisa jawab, oh gitu ya, saya belum dapat konfirmasi dari Pak Sekjen ya kan gitu. Jadi sangkanya saya bohong. Banyak orang suka gitu kan sama jubir kan. Oh maksudnya nggak tahu sih Mas Nasi, dalam hati gue sama, gue juga nggak tahu, sama nggak taunya malu nih gitu, ya kan. Masa gue maksa ibu, bu apa sih bu? Tapi kalau misalnya nih yang dimajukan Pak Pramono nih, ya secara elektabilitas kan di bawah Pak Ridwan Kamil. Betul. Ternyata kalah. Kalahnya lebih banyak Pak. Gitu ya. Ya kita lihat aja nanti. Jadi gini, ini menarik untuk dibahas ya. Kalau Mas Pram itu memang dikenal bukan sebagai politisi elektoral dalam tanda kutip ya. Tapi kalau dibilang bukan politisi elektoral, beliau maju 4 kali sebagai calon anggota DPR, 4 kalinya menang. Itu ya. Jadi orang nggak banyak tahu Mas Pram ini 4 kali jadi anggota DPR RI, 4 periode. Mas Pram ini pernah jadi pimpinan DPR, ya kan, di pemerintahan pernah jadi sekretaris presiden ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, pernah jadi sekretaris Wapres, sekarang adalah sekretaris kabinet. Jadi kalau pengalaman di pemerintahan nggak ada lawan lah, ya, cukup mumpuni dan bahkan popularitas.
Nah, popularitas kalau kita lihat tadi kan politisi elektoral itu dihitung apakah dia pernah maju dalam kontestasi dan pernah menang. Dia 4 kali jadi terpilih jadi anggota DPR RI. Nah, dalam waktu yang memang singkat ini, saya rasa nggak sulit bagi beliau juga untuk mencoba bagaimana caranya dipilih oleh masyarakat. Itu satu. Tapi kan pasangan itu juga penting ya. Rano Karno ini ya everybody knows him. Satu. Ya, most Jakartans pasti tahu siapa Rano Karno dari semua usia ya, minimal usia pemilih lah, usia pemilih nggak asing ya, tinggal kita pasang-pasangin aja film Sidul ya kan, atau Kita Cinta dari SMA ya kan, yang itu kan film apa ya, romance remaja teroke lah sepanjang masa lah kira-kira ya begitu. Dan Rano Karno bukan sekedar itu juga. Rano Karno mantan wakil bupati, mantan wakil gubernur, pernah jadi gubernur sebentar ya, pernah juga jadi anggota DPR, sekarang anggota DPR RI. Jadi beliau ini mempunyai popularitas yang tinggi dan tingkat resistensinya sangat rendah. Kalau soal itu dua-duanya tingkat resistensinya rendah. Ya mungkin Mas Pram kurang dikenal, tapi Rano Karno dikenal, dan bukan hanya dikenal tapi disukai. Tapi ya. Lawannya ini kan Pak Ridwan Kamil yang... Siapa dia? Orang Bandung. Bukan anak Jakarta, Bos. Ini penting, Bos. Ini gue anak Jakarta nih. Gue lahir besar di Jakarta. Bapak gue sama ibu gue udah lahir di Jakarta. Ya kan? Anak Jakarta yang ngomongnya kayak gini. Nggak kayak Ridwan Kamil. Tapi Pak... Iya kan? Pak Pramono Anung masuk Jakarta tahun 88. Tapi saya harus belain dulu. Rano Karno lahir besar di Jakarta. Anak Kemayoran. Pak. Ya kan? Dari... keluarga yang sederhana bisa sukses. Pak, ini kan? Indonesia, Pak. Ini Indonesia, Pak, kita ngomong, Pak. Jujur. Kita nggak bisa ngomong seperti itu. Indonesia itu kadang-kadang, mohon maaf ya, masyarakatnya masih minim literasi sih. Iya. Justru salah satunya acara podcast ini hanya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Popularitas tentu saja penting. Penting. Pak Ridwan Kamil kan secara popularitas sangat luar biasa sekali. Betul. Ya. Jumlah betul. followers. Marcel juga. Siapa? Siapa bangku? Tapi masih tetap pede. Oh, pede, sangat gini. Saya tadi gini, jujur ya, jujur nih ngomongin diri gue nih, bukan sebagai juru bicara PDI Perjuangan. Waktu udah mendekati dan kira-kira bau-baunya adalah Mas Pram, sempet kok Mas Pram ya? Saya dekat sama Mas Pram, deket banget. Gue kenal Mas Pram sebelum gue bahkan masuk ke PDI Perjuangan. Gitu. Mas Pram ya orang termasuk pertama-tama dan juga membuat saya jadi kader PDI Perjuangan. Baik ya kan, tapi sama pemikirannya sama lo, Dok. Jadi kan nggak populer nih ya kan, kurang elektoral nih gitu. Cuma pas tadi nih pagi saya dampingi mereka, hawanya beda. Ngerti nggak? Ini hawa menang nih, ini hawa jadi nih. Yang satu levelnya udah bahkan negarawan ya. Kalau menurut gue Mas Pram itu udah bukan level lagi politisi biasa. Dia negarawan. Dari sekian banyak jabatan yang pernah dia duduki, ya 4 kali anggota DPR RI, sekretaris kabinet, ya kan? Nggak ada, hampir tidak ada lah ya. Kalau nggak ada ya mungkin itu relatif. Hampir tidak ada berita miring mengenai dia. Terkait dengan celah lah. Ya, celahnya sebagai politisi. Dan nggak mudah di Indonesia, Bos. Lo bisa bertahan 2 periode di DPR tanpa pernah diurus sama, ya kan, KPK lah, gosip lah soal keluarga, ya, gosip lah punya bini lagi, dan lain-lain. Itu kan nggak gampang di Indonesia, bener nggak? Dan dia bersih. Arti dia bersih lah, relatif ya, dibandingkan sekian banyak politisi. Dan ketika dia berada di sekretaris kabinet dengan gonjang-ganjingnya hubungan, let's say Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan misalnya, dia tetap bisa menjaga balance itu, ya, keseimbangan itu sebagai komunikator yang ulung, tetap disayang ibu, ya kan, tetap juga dipercaya penuh oleh Presiden Joko Widodo. Ini nggak gampang, dan selama dia menjabat di posisi itu nggak genit. Memang itu kekurangan mungkin, nggak genit tuh gini. Nggak genit-genit ke kamera gitu, nggak genit-genit pengen bikin dirinya ngetop atau populer dan lain-lain. Dia betul-betul bekerja secara profesional, dia tahu porsinya, dan ini dalam waktu dekat kita akan perkenalkan ini semua ke masyarakat ya, terkait Mas Pram.
Cara ngenalinnya gimana kan susah. Ada Dul, ya kan? Ya bisa Dul yang ngenalin. Bang Dulnya sendiri juga bisa turun. Dan Bang Dul ini bisa masuk ke semua kantong. Mau masuk kantong apa sih? Jakarta yang tadi lo bilang sangat heterogen, sangat beragam, ya kan? Mau masuk ke kantong Chinese, ya kan? Mau masuk ke kantong Betawi, mau masuk ke kantong orang Minang, mau masuk ke kantong orang Jawa. Bohong kalau ibu-ibunya nggak stress kalau nggak ketemu sama Bang Dul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak Pak Ahok? Pak Ahok kader, secara polling lebih tinggi daripada Pak Ridwan Kamil. Kalau Pak Anies nggak bisa, tidak satu sama Bu Mega. Iya, kalau Pak Anies tidak satu ideologi, Pak Ahok pasti satu ideologi ya. Jadi gini, apa ya jawabnya? Soalnya itu CS gue juga. Nggak dititipin ibu. Itu CS banget ya. Bahkan sebelum gue ber-KTA PDI Perjuangan, gue udah jadi timnya dia dan mendukung dia mati-matian. Dan hubungan kita sangat baik. Tadi hadir Pak Ahok, bareng-bareng juga kita nganter Mas Pram dan Bang Rano. Intinya gini, Ibu punya pertimbangan-pertimbangannya sendiri tentu ya. Kalau kita bicara Basuki Cahayapurnama ini kan memang udah tokohnya levelnya juga nasional ya. Pak Ahok itu simbol juga keberagaman ketika kita memajukan dia di 2017 ya. Tapi pada prinsipnya banyak hitungan-hitungan lain yang terkait dengan let's say kalau kita di politik itu kan tingkat resistensi ya. Kalau kita lihat polling tinggi tapi di dalam polling Litbang Kompas misalnya, yang paling tinggi juga resistensinya juga sama. Jadi walaupun dia berada di posisi kedua teratas ya di bawah Pak Anies, tapi kan ada juga polling terkait resistensi ya. Resistensinya cukup tinggi. Resistensi itu apa maksudnya? Resistensi itu penolakan. Jadi walaupun dia 20% yang mau memilih dia, tingkat penolakannya juga ada sekian segitu. Jadi ada tingkat penolakan, ada yang nggak nolak, ada jadi gini. Ridwan Kamil itu walaupun jauh lebih rendah dari Ahok, dia di 8%, tapi nggak ada yang nolak dia. Jadi lo bakal nolak nggak kalau lo anti nggak sama dia? Nggak anti, nggak sentimen. Iya. Pak Ahok ini ada di persentasi cukup tinggi lah, hampir 20% juga lah. Karena yang kasus yang lama-lama kasus lama yang memang sebenarnya tidak sepenuhnya betul kan. Nah, tapi itulah realitanya. Kita harus melihat realita itu. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan. Ada resiko, karena kita mau juga sama dengan pertimbangan juga termasuk pada Pak Anies. Kenapa enggak? Karena kalau dibaca utuh survei itu, resistensi terhadap Pak Anies pun sama, cukup tinggi. Jadi yang memang yang agak tidak punya resistensi itu Ridwan Kamil. Artinya karena mediocre mungkin ya. Iya. Karena biasa-biasa aja, nggak penting gitu ya kan. Ya, orang kalau nggak penting kan nggak ada musuh bosnya. Ya kan? Pak Ridwan bukan saya yang ngomong. It's either you love the person or you hate the person. Saya cuma host Pak. When you're just oke lah ya gitu ya kan, nggak ada yang benci juga. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, termasuk menjadi pertimbangan soal Pak Anies tadi. Akhirnya ketemu jawabannya salah satunya. Ya kan? Jadi akhirnya kita mencari dari kader internal lah itu. Internal yang itu tadi, yang harus nomor satu karena yang dipikirkan kan warga Jakarta, tentunya kompetensinya juga penting ya, walaupun kurang populer. Tapi kan sebenarnya bisa ditaruh. Boleh nggak sih kalau gubernur jadi wakil, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi Pak Ahok kemana nih? Sayang nih salah satu putra terbaik Pak kan. Ahok itu kan sekarang udah jadi salah satu pengurus di DPP, ketua bidang perekonomian di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Sehari-hari dekat sekali dengan Ibu, memberikan masukan untuk partai, bagaimana kita melihat ekonomi Indonesia ke depan, membangun perekonomian, apalagi perekonomian UMKM ya kan, rakyat juga, dan juga hal-hal yang terkait dengan masa depan, bagaimana kita bicara e-commerce dan hal-hal seperti itu. Itu satu. Yang kedua, pengalaman dia sebagai politisi elektoral jagoan yang sering terpilih lah ya di dapil-dapil yang berbeda, pernah jadi bupati dan lain-lain, bahkan anggota DPR, berangkat dari daerah-daerah yang berbeda, gubernur juga, itu juga akan ditularkan ke daerah-daerah lain. Dan kita, kebetulan saya juga ada di tim pemenangan Pilkada Nasional, dan Pak Ahok selalu kita turunkan juga ke daerah-daerah untuk membantu calon-calon yang lain.
Nah, kita lihatlah nanti politisi itu kan nggak ada lah, bukan kayak apa ya, nggak mati angin lah. Kalau memang udah orang politik akan mencari jalan. Ada cerita katanya Pak Ahok akan maju di Sumatera Utara melawan Pak Bobi. Enggak, kita sudah memutuskan Pak Edi Rahmayadi untuk maju. Tidak berarti ya, tidak sama sekali. Sepertinya enggak. Tidak sama sekali. Ya, tinggal sehari lagi soalnya untuk begitu, ya kan. Nanti paling kita kaget bareng-bareng lagi kan. Tiba-tiba ya kan. Terus disangka gue bikin rahasia-rahasia, padahal nggak, sama-sama nggak tahu. Bagaimana posisi PDIP sekarang? Keren bos, posisi PDI Perjuangan ini. Gini. Ditinggal loh satu-satunya loh. Nah itu kata-kata ditinggal, ini kan gini, orang tuh ditinggal kalau dia kepengenan ikut bos. Betul juga. Iya kan? Kalau orang nggak kepingin ikut bukan ditinggal namanya. Gue nggak mau ikut ya kan gitu. Namanya nggak diajak. Oh jangan salah. Kalau itu salah. Kalau itu salah. Karena apa? Itu kan Pak Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan ketika ditanya ada yang ditinggal malah membalik tanya ke wartawan, ya kan? Siapa yang ninggalin siapa nih gitu. Malah bahkan dia merasa kita yang meninggalkan beliau gitu. Maksudnya meninggalkan tuh ya kita nggak mau ikut gitu. Bukan kita nggak diajak. Justru adalah sesuatu kemewahan untuk bisa mengajak kita dong. Karena kita kan partai dengan suara yang lumayan, ya paling tinggi di DPR RI perolehan kursinya. Dan pasti first choice-nya kalau mau diajak ya pasti kita. Tapi pada prinsipnya bukan karena kita, ini bukan masalah like or dislike. Masalah tadi soal oposisi ya, kita sebenarnya belum menentukan sikap. Sikap kita akan ditentukan setelah bulan Oktober. Artinya kita nggak mau, kalaupun sikap itu nggak harus kita pisahkan dengan sikap kita di pilkada. Ya kan? Dan ini akhirnya secara alamiah terbukti ini juga sebenarnya yang diinginkan oleh partai-partai yang disebut bergabung dalam KIM atau KIM Plus. Kenapa? Hari-hari ini Golkar yang tadinya solid berada dengan KIM Plus misalnya di Banten, toh akhirnya enggak juga, ya akhirnya mendukung Airin kadernya sendiri bersama PDI Perjuangan, ya kan. Terus kemudian PKS yang dibilang solid di Tangerang Selatan keluar dari koalisi yang mendukung Riza Patria. Tadinya Riza Patria maju ya sama Marcel dan mengusung calonnya sendiri. Artinya apa? Putusan MK 60 dan 70 ini membuktikan bahwa sebenarnya hati nurani, hati kecil dari partai-partai yang seakan-akan sudah solid bergabung ke satu kubu, sebenarnya enggak itu kemauan mereka di pilkada ini. Pilkada ini mempunyai keunikan masing-masing setiap daerah. Ada kearifan lokal masing-masing, ada persahabatan dan pertemanan antara ketua partai di tingkat lokal yang nggak bisa begitu aja diatur oleh tingkat pusat. Dan ini terbukti, akhirnya PDI Perjuangan juga merasa diuntungkan dengan putusan itu, akhirnya kita bisa mengusung kader-kader kita. Dan partai-partai lain itu juga ternyata pengen juga begitu dan akhirnya itu terjadi sekarang. Kalau Pak Jokowi sendiri sebenarnya masih kadernya PDIP bukan? Gini, ada istilah mungkin dalam segala hal itu ada yang de facto dan de jure ya. Kalau de jure kan terkait dengan kartu tanda anggota atau surat pengunduran diri atau surat pemecatan. Nah, di antara ketiga itu memang tidak bisa kita katakan secara de jure dia bukan anggota ya, tetapi kan de facto-nya kan bisa dilihat dari sikap. Ya kan, sikap yang berbeda dengan pilihan kita di Pilpres ya, sikap yang kita lihat akhir-akhir ini juga banyak menunjukkan bahwa tidak lagi bersama kita ya kan secara gestur. Berarti PDIP sadar akan hal itu ya? Sadar, dan buat kita ya udahlah nggak apa-apa lah. Kalau emang enggak, ya udah kita sudah berpisah jalan. Namun tidak sepenuhnya dalam artian gini, kita masih berada di dalam kabinet. Nah kan Ibu Megawati berpesan pada para menteri ya bahwa kita ini bekerja buat rakyat. Walaupun secara administrasi kita di bawah presiden, ya kita harus membantu sampai akhir masa jabatan. Tapi kalau kita di reshuffle dan lain-lain, ya udah terima aja, nggak ada masalah juga. Kalau misalnya kita ada di jure de facto tadi ya, kenapa nggak keputusan tegasnya itu datang dari PDIP? Kenapa nggak dari PDIP? Nanti ada victim ini, permainan siapa yang jadi victim, siapa yang jadi penindasnya kan gitu. Kita nggak mau lah kembali menjadi itu kan akhirnya jadi polemik baru lagi ya kan.
kok dipecat orang, presiden dipecat ya? Atau sama dengan Pak Jokowi mungkin juga nggak mau secara itu juga kan tersangkain, gue nindas PDI Perjuangan. Tapi kan kita bisa lihat bagaimana kejadian yang kasat mata yang nggak bisa juga kita lupakan, nggak bisa kita pura-pura nggak tahu lah ketika Pilpres, ketika Pileg, ya kan? Bagaimana PDI Perjuangan betul-betul ditinggal lah, itu betul-betul ditinggal kalau itu. Justru itu saya karena bingung. kita kan tadinya maunya bersama-sama, ya kan? Justru itu saya bingung. Iya. Justru itu saya bingung. Karena ini kan ada keraguan-raguan. Boleh minum nggak? Boleh, silakan Pak. Sambil mikir mau bohong apa. Bagian ini pertanyaannya agak sulit soalnya. Ya kan, karena ada keraguan-raguan di sana. Tapi kan, makanya tadi saya tanyakan apakah PDIP merasakan hal itu. Kalau kita kan secara publik kan kita merasakan hal itu. Kalau PDIP merasakan hal itu, kenapa PDIP nggak menarik sikap tegas gitu kan? Karena semua orang juga sudah tahu dan melihat dengan jelas ya, walaupun tidak secara tersurat, ya kan? Tapi kan kita bisa melihat sama-sama. Kenapa nggak PDIP mengambil tindakan yang tegas? Saya pikir nggak ada yang bilang play victim sih. Karena kan terlihat. Ya udahlah, gini aja lah. Ya kan? Nggak ada bedanya juga, ya kan? Kita tetap satu jalan. Tapi gini, yang harus diingat juga, banyak cara orang menjalankan apa yang mereka katakan, mereka membuat sumbangsi untuk bangsa. Ya. Mungkin Pak Jokowi punya caranya sendiri akhir-akhir ini yang berbeda dengan caranya PDI Perjuangan. Tapi di satu sisi kita juga harus tetap bekerja sama. Bekerja sama tuh gini loh. Di sebuah demokrasi ini kan pemerintah, pengkritik pemerintah itu kan sebenarnya sedang bekerja sama juga. Ya, membangun sistem demokrasi yang sehat, membangun iklim demokrasi yang baik. Supaya juga kenapa harus ada yang seakan-akan, bukan seakan-akan, yang berada di luar pemerintahan, ya kan? Let's say bukan soal Pak Jokowi misalnya, ke depan lah, apabila PDI Perjuangan memilih untuk berada di luar pemerintahan, ya. Sebenarnya salah kalau ada yang mengatakan bahwa, harus bersatu, semuanya harus bersatu, ya. Persatuan yang dipaksakan itu secara alami nanti akan dilawan oleh alam sendiri, ya. Dia akan membuat suatu perpecahan juga. Tapi pada prinsipnya, kenapa sih harus ada partai misalnya yang berada di luar pemerintahan? Karena harus ada channel atau kanal bagi aspirasi-aspirasi yang tidak sesuai dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Ya kan? Kalau nggak ada channel itu, semua akan tumpahnya ke jalan. Dan DPR akan dikepung karena mereka melihat, ya, itu yang terjadi kemarin. Mereka melihat semacam nggak ada saluran yang bisa mereka salurkan aspirasinya. Orang bisa bilang, kan ada PDI Perjuangan. Tapi kan orang bisa lihat di badan legislasi kemarin, rapat balik, PDI sendirian menolak dan tidak ada artinya itu kan. Iya kan, dibanding dengan 8 partai lain gitu. Jadi agak sulit. Nah, artinya apa? Ya biarin aja lah ini semua terjadi, ya kan, pisah jalan dan lain-lain. Tapi pisahnya juga bukannya setengah-setengah, tapi kenapa tadi kader-kader kami tetap kami tugaskan untuk berada di kabinet, karena kita meyakini Bu Risma misalnya, ya, bekerja baik kok di kementeriannya, ya kan. Mas Pram sebagai sekretaris kabinet tadi saya sampaikan juga bekerja maksimal, bahkan ya kalau kita takutnya kalau diganti orang yang kasihan rakyat, karena kan mereka bekerjanya untuk rakyat. Bang Ciko, yes. Ini kan banyak orang bicara tentang politik dinasti ya. Yes. Tapi belum pernah terdengar ini statement yang dari PDIP. Menurut PDIP, yang sekarang terjadi itu adalah politik dinasti atau bukan? Yang mana nih? Ya, yang didengung-dengungkan oleh netizen atau masyarakat. Ini terjadi politik dinasti, terjadi politik dinasti. Menurut gini, PDIP sendiri setuju nggak itu politik dinasti? Ya, sebenarnya ini kita bicara soal political ini aja dulu, kekeluargaan ya, misalnya gini. Sebenarnya nggak salah kayak anak dokter. Kalau kita nanya sama dokter-dokter muda hari-hari ini, hampir bisa dipastikan, gue biasanya ya 70% biasanya bapak ibunya juga dokter, ya. Atau kita nanya sama anak polisi gitu, banyak juga yang orang tuanya polisi. Jadi biasa kalau menurut kita seseorang menjadi sesuatu karena keturunan, ya kan? Terinspirasi. Nah, tapi kan masalahnya ini masalah dipersiapkan apa enggak. Ya, kita mau memberi contoh yang paling gampang deh bagi kami di PDI Perjuangan. Saya kasih contoh Ibu Megawati dan Mbak Puan misalnya.
Orang kalau kita bicara politik dinasti tapi kan itu juga dinasti. Mbak Puan itu waktu kuliah di UI, dia magang sebagai wartawan, ya. Kemudian dia dipersiapkan untuk masuk ke dalam partai. Dia memang dipersiapkan sejak muda untuk masuk ke PDI Perjuangan dan menjadi pimpinan di PDI Perjuangan dan dipersiapkan untuk masuk ke dalam pemerintahan, bekerja sebagai politisi, dan itu true. Tapi kata-kata yang paling saya tekankan dari tadi adalah dipersiapkan untuk menjadi. Artinya apa? Dia sekolah, ya, walaupun akhirnya sempat terhenti sekolahnya, tapi terus kembali melanjutkan lagi. Kemudian mulai dari awal, jadi masuk sebagai pengurus, ya, tidak langsung menjadi ketua umum, kemudian maju tes dulu di elektoral. Elektoral itu apa sih? Maju anggota DPR RI, ya kan, dan kemudian kemudian tidak langsung menjadi ketua DPR juga, menjadi anggota biasa dulu, ya kan. Jadi ada jenjang-jenjang yang ditapaki. Dia memulainya di usia 20-an, sekarang usia Mbak Puan itu 51. Jadi bukan anak kemarin sore gitu. Jadi memang kalau nanti suatu waktu misalnya beliau jadi ketua umum, ya, dan belum tentu juga jadi, ya kan, di tahun depan kan akan ada kongres. Itu suatu hal yang lumrah karena memang sudah dipersiapkan dan memang berangkat dari keluarga yang kental di dunia politik, yang memang udah menyatu dengan sejarah Republik ini, ya. Nah, kalau kita bilang Bu Mega, bahkan Bu Mega ini kan sering dibilang, oh, anak Bung Karno juga gitu loh. Itu betul. Ya kan, kita seperti dikatakan banyak orang, lo nggak bisa memilih lahirkan dari siapa. Tapi bagaimana caranya Ibu Mega masuk ke dunia politik, itu bukan jalan yang begitu mulus. Ya kan, dia masuk di era Orde Baru, di mana memang anak-anak Bung Karno justru dihadang supaya tidak masuk ke dunia politik. Beliau menjadi pengurus di PDI sebelum menjadi PDI Perjuangan, itu berangkat sebagai wakil ketua DPC Jakarta Pusat. Gitu. Jadi bukan tingkatan yang langsung masuk DPP juga. Nah, dia berangkat dari situ, kemudian jadi anggota DPR, kemudian maju di Kongres yang kemudian sebenarnya tidak diinginkan oleh kekuasaan. Jadi bukan dimudahkan justru. Jadi justru jalannya berliku, penuh tumpah darah dan air mata. Dan ketika kita bicara PDI menjadi PDI Perjuangan sebagai partai itu banyak berkorban darah dan air mata, itu bukan kata kiasan. Nah, itu betul-betul terjadi kan, ada kantor kita diserang, kader kita dibunuh, itu terjadi. Jadi itu pendahuluannya. Itu pendahuluannya. Jawabannya. Nah, itu pendahuluannya. Nah, apakah yang Panjang kita lihat harus supaya gini, takutnya kalau gue jawab yang itu dulu, ntar dibalikin suruh jawab yang ini. Nah, itu kenapa sekarang kalau kita bandingkan dengan Pak Joko Widodo dan keluarganya lah. Ini kita apa adanya aja. Kita lihat siapa. Gibran dan Kaisang ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kan ceritanya dalam tanda kutip bisnis pisang dan martabak. Ya kan, dan nggak tertarik politik ceritanya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat pendidikannya juga bukan yang mengarah ke bidang-bidang yang terkait dengan sosial kemasyarakatan atau politik, atau juga kehidupannya juga tidak dekat dengan masyarakat gitu. Bukan yang oke lah, lo mau jadi pengusaha tapi lo aktif di kegiatan sosial, aktivis dan lain-lain, punya rekam jejak sebagai ketua Senat atau apa gitu, ketua perhimpunan atau apa, kan enggak. Lalu tiba-tiba maju, ya kan, lalu jadi ya maju dalam posisi-posisi yang cukup puncak gitu ya, langsung jadi maju kepala daerah, kemudian jadi ketua umum partai politik gitu. Nah, ini yang menurut kita adalah apa ya, hal-hal yang ya orang dalam itu yang menjadi omongan-omongan gitu. Kalau lo nggak punya orang dalam, lo nggak bakal jadi gitu. Dan ini suatu hal yang pendidikan yang nggak baik menurut saya buat masyarakat kita, bahwa akhirnya orang-orang yang mempunyai privilege ini mengalahkan orang-orang lain yang berjuang dengan cara-cara shortcut.
ya kan. Kalau caranya nggak shortcut sih nggak apa-apa, gitu ya. Mungkin menjadi anggota partai dulu, ya kan, ikut dalam mengikuti jenjang karir. Misalnya mereka sudah memutuskan waktu itu masuk ke PDI Perjuangan misalnya kan, bisa juga mengikuti seperti tokoh-tokoh yang lain. Tahu nggak Pak Ganjar itu 2 kali jadi gubernur, anggota DPR juga 2 kali, 2 periode, calon presiden, baru masuk DPP itu bulan lalu. Di PDI Perjuangan itu seperti itu. Baru jadi pengurus DPP bulan lalu. Sama dengan Pak Ahok, yang udah jadi tokoh nasional. Pak Ahok nih sejak kapan jadi pengurus DPP? Ya bulan lalu, baru dimasukin sama ibu. Gitu. Nah, karena memang PDI Perjuangan ya seperti itu. Dan kita pinginnya sebenarnya organisasi-organisasi lain ya, bukan hanya politik, juga menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi lo masuk ke dalam satu tempat, ada jenjang yang lo harus ikuti. Pak, terakhir, ini akhir-akhir ini ada video yang lewat, tanggapannya Pak bagaimana? Royal couple wannabe. Pertanyaannya ada dalam tim kreatif. Nama tim kreatifnya saya cuma bacakan. Gitu ya. Mau dijawab yang lugas apa yang Silakan, setengah lugas? Jadi gini, kalau ini terjadi di belahan dunia lain, di negara-negara lain, bapaknya udah mundur atau dimundurkan. Ya. Boleh nggak saya buka handphone saya? Tahun 2013 ada 2 menteri di kabinet di Turki mundur karena anaknya disuap. Bukan karena dia disuap ya, anaknya disuap. Artinya itu keluarganya. Nah, pertanyaannya kan seorang Kaisang dan Erina misalnya, kita sebut aja nama. Sehebat apa bisnisnya? Ya kan, pribadinya ya. Dia bisa nyewa pesawat pribadi dengan flying cost yang kalau di total bisa puluhan miliar lah, bolak-balik. Itu satu ya. Itu satu. Jadi pertanyaannya siapa yang ngasih, siapa yang minjemin, siapa yang bayarin, gitu kan. Terus enggak, karena kalau di jawabannya adalah dia sudah punya perusahaan, dia punya saham perusahaan itu. Bagaimana caranya dia bisa punya saham di perusahaan itu? Ya kan? Kapan belinya? Ya kan? Apakah selama dia telah menjadi anak presiden atau dari sebelum? Tapi kan nggak mungkin, dia masih kecil ketika Pak Jokowi sebelum menjadi presiden. Itu menjadi pertanyaan. Ini ada lagi. Jam tangan Rolex tak dilaporkan, Presiden Peru rumahnya digeledah. Ya. Jadi Presiden Peru ketika lagi pidato, di-shoot sama wartawan, kelihatan pegang jam Rolex. Ternyata nggak masuk dalam laporan harta kekayaan gitu. Rumahnya digeledah, bos. Ya. Terus ada lagi. Dikecam karena pakai jet sewaan saat dinas, Menteri Kesehatan Amerika Serikat mundur. Ini tahun 2017. Korea Selatan. Presiden Korea Selatan telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Lee Wan-koo karena tuduhan menerima dana tidak sah dari pengusaha sebesar 350 juta perak rupiah. Gitu. Ini terjadi di belahan dunia manapun. Nah, ya kita ini apa ya? Banyak istilahnya apologetik ya terhadap memaafkan, mudah membuang muka ya dalam kejadian-kejadian yang kita lihat pejabat. Saya nggak harus menyebut keluarga Pak Jokowi lah ya, secara keseluruhan ya politisi-politisi kita ya, bahwa sepertinya kehidupan yang hedon yang melebihi penghasilan resminya itu akhirnya dimaafkan gitu. Jadi semacam pemakluman terhadap itu. Dan saya rasa ini harus berhenti, harus ke depan ya, harus kita benar-benar ada perubahan lah terkait itu. Jadi kadang-kadang politisi ini kan suka suka marah ya ketika pemilu. Nah ini perlu boleh nih nanti jangan diedit. Wah, rakyat kita juga maunya milih kalau dikasih duit, ya kan? Mata duitan, ya. Jadi susah gitu tiap datang dimintain duit. Gimana enggak lo dimintain duit? Lo naik mobil 2 miliar. Ya, lo dikawal pakai forerunner. Artinya kan mereka lihat, ya lo kan pasti nimpe duit.
Ya kan, nggak mungkin gaji lo segini, hitungan matematikanya, lo gimana bisa beli mobil 2 miliar? Lain-lain lagi mobilnya tiap kali lo lewat, ya kan? Lo tiap kali mau pergi sama keluarga lo aja pakai ngoeng-ngoeng, ya kan? Ya dimintain lah uang. Kalau mereka misalnya hidup sesuai gaji, perginya paling mahal naik Innova, nggak harus pakai ngoeng-ngoeng. Orang juga segan minta duit. Oh kesian dia udah capek-capek kesini kampanye, ya kan? Kalau perlu disuguhin segala macam gratis sama warga. Nah ini yang harus diubah gitu. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan naik private jet di tengah kesulitan masyarakat ini juga satu nggak peka. Dan yang kedua ya harus dipertanyakan dari mana dapatnya itu semua. Dan bagaimana caranya. Terima kasih Bang Ciko, saya nggak tanggepin. Nggak apa-apa. Anak-anak pesan, Apa? siapa yang dimaksud oleh Raja Jawa oleh Pak Bahlil? Pak Jokowi lah, siapa lagi.